Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah lihat furnitur flat pack? Atau mungkin kayu lapis? Nah, semua itu bisa ada berkat satu pahlawan tanpa tanda jasa, lem industri. Betul sekali. Perekat. Dan kali ini kita akan membongkar sebuah artikel riset yang Anda kirimkan. Kelihatannya teknis, tapi isinya, wah, ini bisa mengubah cara kita membuat hampir semua produk kayu. Misi kita hari ini cukup sederhana. Kita mau cari tahu, apa kita bisa bikin lem super kuat, tapi bukan dari minyak bumi. Bukan dari bahan yang mahal dan ya tidak terbarukan itu. Betul, tapi dari limbah kayu itu sendiri. Sumber kita dari jurnal Bioresources tahun 2016. Intinya, bisakah lignin, komponen kayu yang sering kebuang, menggantikan bahan kimia sintetis? Ini pertanyaan besar loh di dunia material. Perekat standar industri itu namanya phenol formaldehyde atau PF. PF. Oke. Itu sudah jadi andalan dari awal tahun 1900-an. Sangat kuat, tahan lama, sudah teruji lah. Tapi masalahnya, Masalahnya, fenol bahan utamanya, yaitu tadi, dibuat dari minyak bumi. Sedangkan lignin, ini kan istilahnya lem alami di dalam pohon itu sendiri. oh oke, jadi dia yang mengikat serat-serat kayu ya. Tepat. Dan coba bayangkan skalanya. Saat perusahaan bikin kertas, mereka kan pada dasarnya mencuci selulosa dari kayu. Sisanya dibuang. Dan sisa itu, Sebagian besar adalah lignin. Puluhan juta ton setiap tahun. Di seluruh dunia. Dan kebanyakan cuma dibakar untuk energi. sayang sekali, padahal menurut sumber ini harga fenol waktu itu bisa sampai 1.550 euro per ton. Lignin mungkin cuma separuhnya. Jadi potensinya jelas mengubah sesuatu yang nilainya rendah jadi material canggih. Oke. Kalau gitu pertanyaannya jelas ya. Kalau lebih murah dan lebih ramah lingkungan, kenapa semua pabrik belum pakai ini dari dulu? Nah, Pasti ada udang di balik batu kan? Sesuatu yang bikin bahan sintetis ini tetap jadi raja selama 100 tahun lebih. tepat sekali. Disitulah letak tantangan teknisnya. Mengganti bahan yang sudah teruji dengan bahan alami itu tidak semudah membalik telapak tangan. Performa itu segalanya. Dan itu yang coba dijawab peneliti ini ya. Betul. Melalui serangkaian eksperimen yang sangat-sangat teliti. Baik, mari kita masuk ke laboratorium mereka. Apa persisnya yang mereka lakukan? Mereka membuat beberapa resep lem yang mereka sebut LPF, lignin phenol formaldehyde. Intinya, porsi fenol dikurangi, terus diganti sama lignin. Mulai dari 20% sampai 40%. Dan kuncinya di sini, mereka nggak asal ambil lignin kan? Nah, itu dia. Mereka sadar kalau lignin itu nggak semuanya sama. Tergantung asalnya dari mana, cara ekstraknya gimana, sifatnya bisa beda banget. Jadi mereka uji 4 jenis yang sangat beragam. Mereka menguji. Pertama, 2 dari sumber non-kayu. Ada dari rumput sarkanda dan jerami gandum. Oke, dari rumput dan jerami. Lalu 1 dari kayu lunak atau softwood. Ini lignin kraft dari kayu pinus. Proses kraft ini yang paling umum di dunia untuk bikin kertas. Prosesnya cukup keras secara kimiawi. Dan yang terakhir, 1 lagi dari kayu keras atau hardwood. Lignin organosolv dari kayu beech. Proses organosolv ini lebih lembut, pakai pelarut organik. oke, jadi 4 kontestan lignin ini diadu. Terus gimana cara mereka menguji performa lem-lem ini? Tesnya komprehensif sekali. Pertama, mereka lihat proses pembuatannya. Seberapa cepat adonan lem ini mengental saat dimasak. Ini kan penting untuk efisiensi produksi di pabrik. Betul, waktu adalah uang. Lalu mereka uji kekuatannya. Ada tes untuk lihat seberapa cepat daya rekatnya terbentuk. Dan tentu saja, tes kekuatan akhir setelah lem benar-benar kering. Bahkan direndam di air berhari-hari. Untuk menguji ketahanan di kondisi lembab ya. Tepat. Nah, ini dia bagian yang paling saya tunggu. Hasilnya gimana? Ada kejutan? Kejutan pertama datang dari proses pembuatan lemnya sendiri. Logikanya nih, kalau kita tambahkan bubuk lignin ke cairan kimia, adonannya butuh waktu lebih lama kan untuk bereaksi dan mengental? Iya, masuk akal ya. Kayak nambahin tepung kebanyakan ke adonan kue, prosesnya jadi lebih lambat. Ternyata, hasilnya justru sebaliknya. Loh? Menambahkan lignin secara dramatis mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kekentalan target. Semakin banyak lignin, semakin cepat prosesnya. Wow, Dan dari keempat kontestan, ada satu yang paling menonjol. Jagoannya adalah lignin crust pinus. Lignin dari pinus ini efek percepatannya paling gila.
Tunggu, ini agak aneh. Kenapa bisa begitu? Kenapa lignin pinus ini begitu istimewa dibanding yang lain? Sumber ini menunjuk pada 3 faktor utama. 3 hal yang bikin lignin pinus ini jadi semacam lignin super. Oke, apa saja itu? Pertama, berat molekulnya lebih tinggi. Lignin dari kayu lunak yang diproses dengan metode Kraft itu molekulnya secara alami lebih besar dan lebih bercabang. Jadi dia lebih cepat membentuk jaringan 3 dimensi yang bikin adonan mengental. Oke, jadi molekulnya lebih besar. Itu yang pertama. Lalu, Kedua, struktur kimianya. Lignin pinus ini didominasi oleh apa yang disebut G-unit. Kita nggak perlu terlalu teknis, tapi intinya unit ini sangat reaktif terhadap formaldehida, bahan utama lainnya, jadi reaksinya lebih gesit. oke. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling penting, adalah jumlah titik aktif kimianya. Namanya gugus fenolik bebas. Titik aktif. Maksudnya gimana tuh? Gini, bayangin ini seperti papan Lego. Papan perekat fenol murni mungkin punya katakanlah 100 tonjolan untuk balok lain nempel. Oke, saya bisa bayangkan. Nah, lignin pinus ini punya hampir 2 kali lipat jumlah tonjolan itu dibanding lignin lainnya. Jadi, ada lebih banyak slot yang tersedia untuk reaksi kimia terjadi. Oke. Semakin banyak slot, semakin cepat reaksinya, semakin cepat bangunannya jadi. Analogi Lego itu sangat membantu. Persis. Jadi proses pembuatannya lebih cepat. Ini jelas keuntungan besar di sisi produksi. Tapi kecepatan kan nggak ada artinya kalau lemnya nggak kuat. Gimana daya rekatnya? Itu intuisi yang sangat tepat, dan itu persis yang harus diuji. Mereka pakai metode namanya ABS. Itu semacam alat robotik yang menempelkan 2 sampel kayu, lalu menaliknya terpisah untuk mengukur seberapa cepat daya rekatnya terbentuk, detik per detik. Jadi kayak nonton lemnya menggigit secara real time ya? Betul. Dan hasilnya, sebagian besar perekat lignin memang nggak sekuat perekat fenol murni di tahap awal ini. Tapi, ada satu pengecualian besar. Anda pasti bisa tebak. Pasti si jagoan kita, lignin craftinus. Tentu saja, perekat yang mengandung 20% lignin craftinus itu, grafiknya hampir nempel identik dengan perekat fenol murni. Wow, Kekuatannya berkembang dengan kecepatan dalam level yang sangat-sangat mirip. Ini temuan kunci. Artinya, untuk substitusi 20%, kita bisa dapat lem yang sama kuatnya dalam kondisi kering. oke, untuk kekuatan kering, lignin pinus bisa menandingi yang sintetis. Itu sudah bagus. Tapi biasanya, disitulah kelemahan bahan alami muncul kan. Gimana kalau kena air? Nah, ini ujian sesungguhnya. Standar industri untuk kayu struktural, kayak buat balok atap, itu ketat sekali soal ini. Lemnya harus tahan direndam berhari-hari. Dan disinilah plot twistnya muncul. Begitu. Persis, mereka melakukan pengujian standar industri Eropa, EN 3021. Sampel kayu yang dilem itu direndam di air dingin selama 4 hari penuh. Lalu diuji kekuatannya pas masih basah. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Jangan digantung begitu. Apa yang terjadi? Perekat fenol murni yang mereka buat sebagai kontrol, bahan yang selama ini jadi standar emas, justru gagal memenuhi standar kekuatan minimum. Tunggu. Gagal. Yang standar emas malah gagal. Gagal. Setelah direndam 4 hari, lemnya terlalu lemah. Tapi perekat dengan 20% dan bahkan 40% lignin pinus, Gimana? tidak hanya lulus, tapi melampaui standar dengan mudah. Ini gila. Serius, jadi kalau saya bikin rumah pohon, pakai kayu yang dilem dengan perekat lignin ini, terus kehujanan seminggu, lemnya justru lebih kuat daripada kalau saya pakai lem standar industri? Secara teknis, ya, dalam pengujian ini performanya lebih superior. Bagaimana bisa sesuatu dari sisa justru lebih tangguh? Penjelasannya cukup teknis, tapi intinya struktur lignin yang besar dan hidrofobik atau tidak suka air, itu membantu menciptakan ikatan silang yang lebih padat dan tahan terhadap penetrasi air. Jadi air lebih susah masuk dan merusak ikatan lemnya. Betul, ini adalah performa superior yang sama sekali tidak terduga. Membantah anggapan kalau bahan alami pasti lebih lemah di kondisi basah. Wow, oke. Sejauh ini ceritanya kayak dongeng. Proses lebih cepat, kekuatan kering setara, kekuatan basah malah lebih superior. Ini kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Hahaha, pasti ada komprominya kan? Nggak mungkin sesempurna ini. Tentu saja ada. Dan ini bagian penting dari sains kan? Melihat data secara jujur baik dan buruknya. Ada 2 kompromi utama yang ditemukan. Yang pertama soal sisa formaldehida. Formaldehida, itu bahan kimia yang sering jadi perhatian karena isu kesehatan kan? Benar sekali.
Idealnya, semua formaldehida di resep itu harus bereaksi dan jadi bagian dari struktur lem. Tapi riset ini menemukan semakin banyak lignin ditambahkan, semakin tinggi kadar formaldehida yang dapat bereaksi di akhir. Jadi bumerang dong. Betul. Proses masaknya memang lebih cepat, tapi saking cepatnya, ternyata si formaldehida ini jadi ketinggalan kereta. Nggak sempat bereaksi semua, jadi banyak yang tersisa. Seberapa banyak bedanya? Cukup signifikan. Perekat fenol murni sisanya cuma 2,2%, sementara perekat dengan 40% lignin sisanya bisa lebih dari 9%. Wah, jauh juga ya. Iya, artinya resepnya perlu dioptimalkan lagi. Ini masalah yang bisa dipecahkan, tapi tetap sebuah tantangan rekayasa. Oke, itu kompromi pertama. Resepnya belum sempurna. Yang kedua apa? Yang kedua adalah suhu pengerasan. Mereka pakai alat namanya DSC, Differential Scanning Calorimetry. Alat ini memanaskan sampel lem secara presisi untuk mengukur kapan lem itu mengeras pada puncaknya. Jadi kita tahu suhu ideal untuk memasak lem ini di mesin pres. Dan apa yang ditunjukkan datanya? Datanya menunjukkan kalau perekat berbasis lignin butuh suhu yang lebih tinggi untuk mengeras penuhnya. Perekat fenol murni puncaknya sekitar 136 derajat Celcius. Oke. Sementara perekat dengan 40% lignin pinus butuh suhu sampai 188 derajat Celcius. Hampir 190 derajat, itu peningkatan lebih dari 50 derajat. Apa artinya ini dalam skala industri? Artinya biaya energi yang lebih besar. Di pabrik kayu lapis, mesin pres panas itu raksasa dan makan banyak sekali energi. Menaikkan suhu operasional sebanyak 50 derajat, itu peningkatan biaya yang sangat signifikan. Jadi ada pertukaran di sini ya? Betul, kita hemat waktu saat bikin adonan lem, tapi mungkin butuh energi lebih banyak atau waktu pengepresan yang lebih lama. Ini kalkulasi ekonomi yang harus dipertimbangkan. Jadi setelah kita timbang semuanya, kelebihannya yang luar biasa dan kekurangannya yang nyata, apa kesimpulan utamanya? Apakah lignin, khususnya lignin kraft pinus ini, beneran siap menggantikan fenol? Saya rasa jawabannya adalah ya, dengan beberapa catatan penting. Studi ini dengan sangat jelas membuktikan satu hal krusial. Jenis lignin sangat menentukan keberhasilan. Tidak semua lignin diciptakan sama ya. Betul sekali. Lignin kraft pinus adalah pemenangnya, tanpa ragu. Penelitian ini membantah studi-studi sebelumnya yang sering bilang kalau lignin mentah itu nggak cukup bagus. Ternyata kuncinya adalah memilih lignin yang tepat dari awal. Jadi bukan apakah lignin bisa, tapi lignin yang mana yang bisa. Tepat. Jika kita pakai lignin kraft pinus, kita bisa menggantikan porsi yang signifikan dari fenol dan tetap mempertahankan atau dalam kasus kekuatan basah, bahkan meningkatkan performa perekat. Ini terobosan sih. Betul. Tantangan yang tersisa itu lebih ke optimisasi proses, mengatasi masalah sisa formaldehida dan kebutuhan suhu yang lebih tinggi. Itu tantangan rekayasa, bukan lagi pertanyaan fundamental, apakah bahan ini bisa bekerja? Jadi, kalau kita rangkum, khusus untuk lignin kraft pinus ini, kelebihannya, proses sintesis lem yang jauh lebih cepat, kekuatan rekat kering setara standar industri, dan yang paling mengejutkan, performa superior di kondisi basah, sangat superior. Resepnya perlu dioptimalkan untuk mengurangi sisa formaldehida, dan proses pengerasannya butuh energi lebih tinggi. Sebuah kompromi yang harus dipecahkan. Itu rangkuman yang sangat akurat. Ini bukan solusi ajaib yang bisa langsung dipakai besok, tapi ini menunjukkan sebuah jalur yang sangat menjanjikan. Luar biasa. Studi ini membuktikan bahwa sesuatu yang sering kita anggap produk sampingan industri yang nilainya rendah, ternyata punya potensi jadi bahan berkinerja tinggi. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Riset ini kan fokusnya ke performa teknis ya, ke angka-angka kekuatan dan derajat Celcius. Tapi coba kita lihat gambaran besarnya. Jika kita bisa mengubah lignin yang seringkali cuma dibakar menjadi perekat canggih, aliran limbah industri mana lagi yang kita abaikan saat ini? Mungkin ampas tebu, sekam padi, Atau bahkan ampas kopi. Mungkin saja solusi untuk tantangan material dan keberlanjutan di masa depan sudah ada di sekitar kita, tersembunyi di dalam aliran produk sampingan, hanya menunggu rasa ingin tahu dan metode yang tepat untuk ditemukan. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini.